Apabila ini dibiarkan, berarti ini negara ini bukan negara hukum lagi, tetapi negara penguasa, negara pejabat, negara orang-orang yang berkekuatan di dalamnya. Ini adalah sangat-sangat fatal. Bagaimana mungkin misalkan saya tidak melakukan, misalkan saya ditangkap begitu saja, diborgol begitu saja, dijadikan tersangka sebagai seorang maling, sedangkan saya belum melakukan. Lalu misalkan ini polisi mencari alat bukti, mencari barang bukti supaya saya memenuhi unsur pidana. Mereka mencari ayam yang saya curi, sedangkan saya juga belum mencuri. Mungkin mereka mengambil ayam orang lain nanti sehingga dijadikan sebagai alat bukti. Misalkan bisa itu terjadi, dan hal ini saya katakan bahwa adanya pelebur penyelundupan bukti dan adanya kesemena-menaan sehingga orang dapat dipidana tanpa ada perlawanan, dan semaunya pejabat negara, semaunya orang-orang yang menguasai di dunia ini. Teman-temanku seluruh rakyat Republik Indonesia, sepanjang masa, sepanjang abad, tindak pidana korupsi ini bukan sesuatu hal yang baru bagi kita yang kita dengar istilahnya. Dan bahkan ini bukan hal asing bagi kita. Dan setiap para koruptor dan ataupun tersangka korupsi pada tahun yang lalu, pada tahun ke tahun, selalu melakukan mekanisme yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan menjadikan minimal 2 alat bukti. Teman-temanku, akhir-akhir ini yang merajalela tipikor, bahkan ada korupsi yang mencapai 300 triliun rupiah, tetapi akan mereka melakukan mekanisme yang sama. Mereka melakukan sesuatu tujuan undang-undang supaya tidak ada penyalahgunaan, tidak ada penyelundupan suatu peraturan-peraturan tersebut. Teman-temanku, kali ini bahwa adanya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas nama Tom Lembong yang katanya telah melakukan merugikan negara, menguntungkan orang lain, mengakibatkan kerugian negara hampir ataupun 400 miliar. Dan ini hal yang mengakibatkan kepada kita semuanya, karena dengan penangkapan dan dijadikan tersangka Tom Lembong ini menjadi polemik, menjadi pro kontra terhadap kita, dan kontradiksi adanya di dalam tersebut menurut aku. Teman-teman, perlu kalian ketahui, saya berpendapat bukan berdasarkan politik, bukan berdasarkan unsur politik, bukan berdasarkan unsur sebagai praktisi hukum, tetapi saya sebagai warga negara yang baik, yang taat, dan berhak saya menyampaikan pendapat, berhak saya menyampaikan suara. Yang jelas saya tidak menyudutkan, saya juga tidak menghina orang lain. Teman-temanku, kenapa saya katakan bahwa ini sangat kontradiksi dan menjadi pro kontra di seluruh rakyat Indonesia penangkapan Tom Lembong ini? Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh beberapa praktisi hukum, beberapa pakar politik, beberapa pakar demokrasi yang menyampaikan adanya isu ataupun unsur kaitan politik di dalamnya, dan juga ada sesuatu penyelundupan hukum di dalamnya, di mana mekanisme yang sesungguhnya yang harus dilakukan oleh penyidik KPK yang sebelum menetapkan tersangka, yang sebelum menangkap tersangka, adanya mekanisme. Dan mekanisme itu tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 14, bahwa itu harusnya minimal 2 alat bukti. Dan pasal tersebut telah mendefinisikan tersangka sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Apabila orang tersebut hanya diduga, tetapi harus penyidik KPK, para kepolisian, pihak yang berwenang melakukan permulaan terlebih dahulu, yang hingga nantinya alat bukti tersebut mencukupi untuk dijadikan tersangka dan ditahan. Penetapan tersangka berdasarkan minimal 2 alat bukti dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Artinya bahwa jika memang ini sudah terbukti lebih awal Tom Lembong ini, dan harusnya adanya juga suatu keterangan baik pihak dari KPK, Kejaksaan Agung, pihak kepolisian yang berwenang menyampaikan keterangan bahwa telah menetapkan dan telah ada 2 alat bukti tersebut yang dilakukan oleh seorang koruptor, dalam hal ini sebagai Tom Lembong. Teman-teman pun, apa yang telah kita tahu dengan peristiwa ini, bahwa adanya suatu keterangan dari Kejaksaan Agung yang menyampaikan bahwa Tom Lembong saat ini belum terindikasi, belum terdeteksi adanya aliran dana di rekening pribadi Tom Lembong. Oleh karena itu, berarti kenapa baru saat ini dilakukan proses pembuktian? Kenapa baru sekarang ini baru dicari alat bukti?
Dan seharusnya ini telah melakukan penyelundupan hukum. Dan hal ini saya katakan bahwa kita sebangsa Indonesia telah dibutakan dengan penerapan hukum yang sesungguhnya. Di mana penerapan hukum yang sesungguhnya dulu adalah tidak lain dan tidak bukan dan tidak bisa terlepas dari KUHP pasal 1 angka 14 itu. Bahwa adanya permulaan kalau itu dugaan dan juga pada pasal 184 kita menemukan cara pidana. Adanya barang bukti itu ada 5 dan minimal 2 alat bukti tersebut harus mencukupi. Seseorang yang dijadikan tersangka berarti artinya bahwa penyidik, pihak kepolisian, pihak yang berwenang telah memiliki 2 alat bukti tersebut yang memenuhi unsur 3 pidana seseorang. Dan kali ini teman-teman, yang kita herankan saat ini, yang kita khawatirkan, bagaimana hukum yang sesungguhnya di Republik Indonesia ini. Apabila ini dibiarkan, berarti ini negara ini bukan negara hukum lagi, tetapi negara penguasa, negara pejabat, negara orang-orang yang berkekuatan di dalamnya. Artinya bahwa sesungguhnya berdasarkan prinsip Undang-Undang Dasar bahwa kita sama kedudukannya di mata hukum, tidak ada pembedaan. Dan ini KUHP ini telah ditetapkan, bahkan telah dibekukan, dimodifikasi. Artinya bahwa apa yang telah terjadi saat ini menjadi polemik. Bukan hanya polemik satu orang, tetapi menjadi polemik generasi bangsa. Karena penerapan hukum yang tidak sesungguhnya terjadi, yang tidak sebagaimana amanat undang-undang yang berlaku tersebut. Teman-teman mungkin tidak tahu bahwa bagaimana jeratan ataupun pasal yang telah disangkakan kepada Tom Lembong. Bahwa melanggar undang-undang tipikor ini, yang terdapat pada Pasal 2, junto pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kalau kita melihat, mengacu pada pasal 2, teman-teman, mengatakan di sini, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kita dulu masuk ke situ karena di sini adalah koma. Berarti ada sambungannya, masih belum putus. Berarti setiap orang secara melawan hukum. Apakah Tom Lembong telah melawan hukum? Setiap orang yang secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Apakah Tom Lembong sudah ada bukti memperkaya diri sendiri yang dari hasil korupsi tersebut, yang dari hasil impor gula? Kalau memang itu harusnya ada bukti, minimal 2 alat bukti tadi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau tidak, berarti ini sudah jelas bahwa semena-mena adanya kesemena-menaan orang yang melakukan suatu penangkapan, orang yang semena-mena menjadikan tersangka Tom Lembong. Teman-teman, saya dari tahun 2014 hingga sampai ini saya tetap menjadi pendukung Partai Jokowi dan Prabowo saat ini. Dan ini bukan unsur politik yang saya sampaikan, artinya bahwa ini adalah supaya kita membuka mata bagaimana sih hukum yang ada, yang adil itu, berdasarkan prinsip keadilan, berdasarkan prinsip kesamaan. Marilah kita berpandangan bijak. Teman-teman, saya lanjut dengan kaitannya dengan pasal yang disangkakan oleh Kejaksaan Agung kepada Tom Lembong ini. Untuk pasal 3 yang mengatakan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini teman-teman, apakah Tom Lembong telah menyalahgunakan wewenang? Itu tidak mungkin dia menyalahgunakan wewenang. Sebagaimana pandangan pakar hukum, bahkan mantan Wakapolri Ogresoni mengatakan bahwa apakah Tom Lembong itu menyalahgunakan wewenang? Apakah Kejaksaan Agung, apakah pihak penyidik KPK telah menelusuri, bahkan telah memeriksa melalui seperti apakah waktu dia melakukan impor gula itu. Dan harusnya itu diketahui oleh bea cukai. Dan juga siapa yang berwenang untuk memeriksa setiap impor barang tersebut. Artinya bahwa apakah telah ditelusuri semua dari situ, termasuk bea cukai. Dan apakah tidak diketahui oleh Presiden, karena ini kan menyangkut dari tahun 2018. Hal ini tentunya menjadi polemik bagi kita generasi bangsa, dan ini menjadi tugas kita sebagai seorang masyarakat yang bijak. Ini adalah tugas kita untuk
menerapkan keadilan yang sesungguhnya untuk memberikan prinsip undang-undang dasar tersebut, supaya jangan hanya berlaku undang-undang ataupun aturan hanya kepada orang yang menguasai negara ini. Teman-temanku, bahwa apa yang terjadi saat ini, saya rasa bahwa adanya suatu hal tertentu bagi orang-orang yang tidak kita duga, yang kita tidak tahu apa tujuan tersebut. Mereka mentersangkakan Tom Lemo, sedangkan dalam tahap pembuktian yang dimana saat ini mereka baru mencari alat bukti, mereka baru berusaha untuk mencukupi alat bukti tersebut. Sedangkan ini adalah sangat-sangat fatal. Bagaimana mungkin misalkan saya tidak melakukan? Misalkan saya ditangkap begitu saja, diborgol begitu saja, dijadikan tersangka sebagai seorang maling, sedangkan saya belum melakukan. Lalu misalkan ini polisi mencari alat bukti, mencari barang bukti supaya saya memenuhi unsur pidana. Mereka mencari ayam yang saya curi, sedangkan saya belum mencuri. Mungkin mereka mengambil ayam orang lain nanti sehingga dijadikan sebagai alat bukti. Misalkan bisa itu terjadi, dan hal ini saya katakan bahwa adanya penyelundupan hukum dan adanya kesemena-menaan sehingga orang dapat dipidana tanpa ada perlawanan, dan semaunya pejabat negara, semaunya orang-orang yang penguasa di dunia ini akan menjatuhkan pidana tanpa ada dasar. Apakah ini kita dapat membiarkan? Kita masyarakat Republik Indonesia, orang-orang yang bijak, seharusnya kita dapat berpikir bahwa ketika kita melihat itu tidak benar, sebaiknya kita dapat bersuara. Tetapi ketika kita melihat dia benar, sebaiknya juga kita harus menghimbau dan juga mendukung programnya tersebut. Dan ini tidak ada kaitan dengan politik, ini adalah hanya suara saya sebagai masyarakat awam yang tidak tahu tentang aturan, yang mungkin hanya sebatas itulah pengalaman saya. Tetapi saya sendiri, janganlah kita dibodohi oleh orang-orang penguasa di negeri ini, supaya orang-orang ini, siap penegak hukum ini, mereka bekerja karena kita adanya sebagai masyarakat Indonesia, mereka bekerja karena kita sebagai warga Indonesia yang membayar pajak. Melalui pajak kita, itulah anggaran dasar dari gaji pejabat. Teman-temanku, apakah ini adalah merupakan sesuatu hal baru bagi kita karena penerapan hukum? Tentu ini menjadi hal baru dan aneh bagi kita. Kenapa tidak ada bukti lalu dijadikan tersangka? Bagaimana mungkin seorang KPK nantinya, seorang jaksa agung, seorang pihak kepolisian misalkan, bagaimana mungkin mereka menjatuhkan ataupun memutuskan ataupun menjadikan tersangka seseorang tanpa didahului dengan dua alat bukti terlebih dahulu? Dan ini adalah jebakan Batman. Ini adalah jebakan maut yang telah dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan ini akan menjadi polemik besar di Republik Indonesia. Dan hati-hati teman-teman, bukan hanya kepada Tom Lemo ini terjadi, tetapi kepada seseorang pun nanti yang akan telah ditargetkan mungkin saja. Mungkin ada orang-orang yang telah menargetkan orang-orang tersebut akan mereka melakukan hal yang sama nanti. Meskipun tidak ada bukti yang cukup permulaannya. Tetapi hati-hati, kau akan terjebak di dalamnya, dan mungkin Anda menjadi dan menyusul sebagai status tersangka seperti saat ini Tom Lemo alami. Apakah ini bisa terjadi kepada Anda? Bisa saja kepada keluarga Anda jika Anda berada di dalamnya, jika Anda berada di suatu tujuan tertentu. Karena mereka telah menargetkan Anda misalkan, bahkan akan mereka kejar Anda supaya Anda menjadi terhindar dari sesuatu yang mereka tidak inginkan dari Anda. Dan itulah caranya, jalan satu-satunya adalah mereka akan memenjarakan Anda. Ya mungkin kita nggak tahu siapa yang akan melakukan itu. Yang jelas ini akan menjadi contoh, akan menjadi jurisprudensi kita. Walaupun hal ini adalah hal yang baru. Dan ini sangat janggal dengan penyelesaian hukum di negeri Indonesia ini. Dan ini Indonesia telah kacau penerapan hukumnya, bukan sebagai negara hukum, tetapi ini adalah negara Konoha dan negara pejabat dan juga negara para penguasa negara. Demikian teman-temanku, supaya kita dapat berpikir secara logika. Terima kasih.